kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelasnya Maula dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Karena bacaan doa telah selesai, sekarang Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil boleh mengacungkan tangannya dan mengatakan hadir ya. Ivanda, Hadir Ibu. Maula, Hadir Ibu. Dina, Hadir Ibu. Rafa, Hadir Ibu. Nana, Hadir Bu. Ida, Hadir Bu. Dita, Hadir Bu. Sasa. Sakit Bu. Oke, semoga Sasa cepat diberi kesembuhan ya dan bisa kumpul bersama kita semua. Oke, baik. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian buat berdiri, coba. Nah, oke, yang belakang belum berdiri ya? Belum. Oke, berdiri ya. Oke, kalian ikutin gerakan Ibu ya. Anak-anak. Ya Bu. Ya. Kalian ikutin gerakan Ibu ya. Oke, Oke, Ibu. kalau misalkan Ibu tepuk tangan, pokoknya kalian ikutin gerakan Ibu, oke? Ya, Bu. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang tangan kalian angkat ke atas. Angkat ke atas. Gimana Bu? Lalu kalian menarik nafas. Dan kalian turunkan ke bawah. Lalu kalian melihat ke teman sekeliling kalian sambil tersenyum. Oke, sekarang kalian boleh duduk lagi ya. Siap. Oke. Oke, anak-anak. Nah, jadi di sini Ibu membawa apa ini? Ada yang tahu nggak? Es batu. Air es. Iya, ini es batu ya. Oke, di dalam gelas ini ada es batu. Nah, sekarang kalian bisa lihat kan ini es batu? Bisa. Oke, kira-kira kalau misalkan es batu ini didiemin lama-kelamaan akan seperti apa? Apakah ada perubahan atau bagaimana? Oke, ini akan ada perubahan ya, es batunya akan mencair. Nah, itu kenapa es batu ini bisa mencair? Oke, karena ada suhu ruangan ya yang mempengaruhinya. Oke, nah jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah melihat video atau mendengar berita kalau misalkan akhir-akhir ini tuh es di kutub itu tuh mulai mencair? Apa kalian pernah melihat atau mendengar beritanya? Oke, memang beberapa tahun terakhir ini kita itu sering mendengar berita mengenai pencairan es di kutub ya, karena meningkatnya suhu bumi sehingga cuaca itu semakin ekstrim. Oke, jadi di sini Ibu akan mengaitkan dengan ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya itu telah tampak kerusakan di darat dan juga di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Oke, nah sekarang kalian perhatikan ya ke depan anak-anak. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena seperti ini, kalian amati dan juga diskusikan ya, karena hari ini kita akan mempelajari
tahu tidak? Kita akan mempelajari apa hari ini? Perubahan. Oke, betul. Jadi kita akan mempelajari gejala perubahan iklim ya. Jadi nanti kalian akan melakukan praktikum, simulasi, lalu kalian akan mengumpulkan data, kemudian kalian akan menyusun argumen berdasarkan bukti atau data yang kalian peroleh dari hasil praktikum hari ini. Oke. Sekarang coba kalian lihat yang gambar pertama. Itu gambar apa? Kutub esnya mencair Bu. Ya, betul. Nah, kenapa kutub es ini bisa mencair? Karena suhu bumi terlalu panas. Oke, nah mengapa suhu bumi itu terus meningkat setiap harinya? Karena adanya pemanasan global Bu. Oke, betul. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita membuktikan bahwa peningkatan suhu ini tuh memang berhubungan dengan perubahan iklim? Apakah kita hanya dengan cukup membaca berita saja atau melihat video, menonton video? Tidak Bu. Oke, jadi kita harus ada percobaan ya atau simulasi yang bisa membuktikan. Oke. Nah sekarang ibu mau tanya, kalian tahu tidak efek rumah kaca? Dan bagaimana efek rumah kaca itu dapat menyebabkan suhu bumi itu menjadi meningkat? Karena panas matahari yang terperangkap di atmosfer, bukan Bu? Iya betul. Oke. Sekarang ibu ingin mendengar kalian melakukan membuat hipotesis atau dugaan sementara kalian. Menurut kalian apa sebenarnya penyebab dari meningkatnya suhu di bumi? Coba boleh disampaikan, Dita. Karena banyak kendaraan bermotor yang menghasilkan asap Bu. Oke, kalau dari Nana? Karena penebangan hutan sehingga suhu bumi menjadi lebih panas Bu. Oke, kalau tidak? Saya juga berpikir kalau penggunaan bahan bakar fosil itu menyebabkan gas rumah kaca bertambah. Oke, nah semua pendapat yang kalian lontarkan ini masih dugaan awal ya. Nanti kita akan buktikan apakah dugaan tersebut itu benar atau tidak. Oke, karena itu kita akan melakukan penyelidikan ya atau praktikum simulasi. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini itu mengidentifikasi gejala perubahan iklim berdasarkan fenomena yang diamati, lalu melakukan investigasi sederhana tentang efek rumah kaca sebagai salah satu penyebab perubahan iklim, lalu menganalisis data hasil investigasi atau simulasi praktikum kalian dan menyusun argumen ilmiah, lalu menjelaskan hubungan antara efek rumah kaca dengan gejala perubahan iklim berdasarkan hasil yang kalian peroleh. Oke, jadi ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya pada hari ini. Kelompok pertama itu ada Nana, Fanda, dan juga Maula. Dan kelompok kedua itu ada Vida, ada Nur, ada Dita, dan juga ada Dina. Boleh langsung gabung ya bersama teman kelompoknya. Oke, karena sudah bergabung ya dengan teman kelompoknya. Jadi di sini ibu akan bagikan LKPD. Jadi di sini ada panduan untuk simulasi praktikum kalian. Kalian bisa baca. Lalu hari ini kalian akan melakukan praktikum atau penyelidikan sederhana ya untuk mengetahui pengaruh penutup botol terhadap peningkatan suhu sebagai efek dari rumah kaca. Nah, melalui percobaan ini kalian harus memperoleh bukti ilmiah, bukan hanya dugaan saja ya.
jadi di sini udah ada alat dan bahan yang akan kalian rampungkan. Boleh semuanya maju ke depan ya, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Oke, sudah berkumpul semua ya. Jadi di sini ada alat dan bahannya. Ini nanti kalian itu bikin modelnya itu seperti ini ya. Coba sini agak merapat. Berarti diisi air. Ya betul. Ini kalian isi air dulu ya. Kalian bawa air kan? Air biasa Bu. Iya air biasa. Kalau ini Bu, Itu jangan. Air aku Bu. Tolong air aku. Regina. Wah, udah. Itu banyak. Simpan Bu. Ini satu lagi boleh? Langsung masukin ya, Bu? Ya ini isi dulu semua. Ya isi dulu. Berapa banyak, Bu? Agak banyak lagi. Nah, dah. Aku bisa buat minum ya. Itu bisa dipakai? Masih ada nggak? Masukin ya, Bu? Iya betul. Nah, nanti kalian nanti masukin es batu ini ke masing-masing ini ya. Ya. Semuanya, Bu? Ya. Secukupnya saja. Nah, nanti kalau sudah itu ada 3 perlakuan yang berbeda ya. Nah, jadi nanti yang satu itu kontrol, nggak diberi penutup apapun. Terus yang satu lagi itu yang A kontrol, yang B itu dikasih plastik putih atau bening, dan yang C dikasih plastik yang berwarna gelap ya. Kalau sudah, sebelum diberi penutup, kalian ukur dulu suhu awalnya, dan jangan lupa kalian catat ya di LKPD-nya suhu awal dan suhu akhir. Bisa? Di mana mungkin? Iya, iya betul. Di sini. Ya. Dah. Udah dicatat? Catat. Sekarang yang ini tinggal. Ke dalamnya. Iya. Hah? Tadi
Udah dicatat? Satu. Berapa suhunya? Ini 20. Udah? Oke, ke sini next. Sini ya, Bu. Ya. Udah? Oke. Ya. Sekarang gantian kelompok ini. Di sini enggak maksudnya. Oh iya iya. Nah, Fine. Udah udah. Nah, yang itu. Udah, sekarang yang ini. Oh, ke dalam. Udah. Oke. Tadi kan sudah Ibu beritahu ya ada 3 perlakuan yang berbeda. Nah, sekarang kalian beri penutup pada botol ini. Ayo, ini yang warna gelapnya. Gimana ini, Bu? Warna gelap kita terangin dulu tadi ya. Apa ini? Kayak gini aja, Bu. Nah, kalian jangan lupa ya di timer. Waktunya berapa menit? Lihat berapa pengulangan 2 kali ya pengulangan. Baik, Bu. Udah segini. Tidak bisa ini. Berapa menit? Itu dulu. Jangan lupa ya sambil dikerjakan KPD-nya. Baik, Bu. Boleh. Jadi 2 kali pengulangan itu yang Oke, jangan lupa ya. Ya, oke. Iya. Jangan lupa ya hitung suhu akhir di pengulangan pertama ini. Iya, bentar lagi. Oke, boleh kelompok 1. Jadi kelompok sama. Ada filenya ya? Aduk. Tesnya ada perubahan tidak? Catat.
Oh ini buatnya kayak banget. Oke, sudah selesai semua ya berarti Sudah. Oke, boleh kalian duduk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Oke. Oke. Duduk lagi ya anak-anak. Oke, berarti kalian sudah mempunyai data kan ya tiap masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Oke, silakan kalian diskusi ya sama teman kalian sambil melengkapi LKPD-nya. Nanti setelah itu kita akan coba bahas bersama ya. Baik, Bu. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Oke, kalau ada yang kesulitan boleh bilang aja ya ke ibu. Oke, sudah selesai ya melengkapi LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita bisa mulai diskusi ya. Sekarang ibu mau tanya nih untuk kelompok 1, kira-kira perlakuan mana yang menghasilkan suhunya itu tinggi? Menurut kelompok 1 apa? Botol C, Bu. Oke, mengapa kalian bisa menyimpulkan bahwa botol C itu suhunya tinggi? Karena suhu air paling tinggi itu dibandingkan botol A dan B. Oke, nah sekarang kelompok 2, apakah hasilnya sama? Bahwa botol C yang paling tinggi? Kelompok 2. Aja, Bu, botol C. Oke, nah sekarang kita akan menyusun argumen ilmiahnya ya, menggunakan claim, evidence dan juga reasoning. Oke, coba kelompok 1 untuk menyampaikan klaim kalian terkait tadi praktikumnya. Botol dengan penutup plastik kita menghasilkan suhu paling tinggi sehingga mencairkan es lebih cepat dibandingkan perlakuan lainnya, Bu. Oke, kalau misalkan dari kelompok 1, evidence-nya apa? Anda? Evidence-nya itu karena berdasarkan data suhu botol itu yang suhu botol yang di C itu mencapai suhu paling tinggi. Oke, kalau misalkan reasoningnya itu apa? Karena plastik kita itu bisa menyerap lebih banyak panas sehingga panas terperangkap seperti efek rumah kaca. Oke, baik. Sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, kelompok 1. Boleh presentasinya
suhu awalnya itu 28 derajat Celcius, kemudian tinggi air awalnya itu 5 cm. Kemudian pada pengulangan yang pertama itu menjadi 30 derajat Celcius, kemudian untuk ketinggian air itu 5,2 cm. Dan di pengulangan keduanya itu 31 derajat Celcius dengan tinggi air itu 5,4 cm. Untuk di perlakuan yang di gelas B, di mana untuk pengulangan yang pertama itu menjadi 32 derajat Celcius, kemudian tingginya 5,4 cm. Dan pengulangan kedua naik jadi 34 derajat Celcius dengan ketinggiannya itu 5,7 cm. Dan di perlakuan gelas yang C itu pengulangan pertama itu 34 derajat Celcius dengan ketinggian 5,7 cm, dan pengulangan keduanya menjadi 37 derajat Celcius dengan ketinggiannya 6,1 cm. Oke, baik. Jadi cukup diwakilkan oleh kelompok 1 saja ya. Kelompok 2 bisa mendengarkan juga. Oke, jadi ini nggak dibaca. Sudah. Nah, di sini kita ulas sedikit bahwa pemanasan global itu meningkatnya suhu permukaan bumi yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer. Ada beberapa perilaku yang bisa menyebabkan pemanasan global ya, seperti penggunaan bahan bakar fosil, juga pembuangan sampah sembarangan gitu. Nah, efek rumah kaca itu sendiri merupakan suatu efek di mana molekul-molekul yang ada di atmosfer itu mengalami perubahan iklim sebagai peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca terjadi karena adanya penyerapan sinar gas dalam atmosfer yang menyerap sinar inframerah yang dipancarkan oleh bumi, seperti itu. Lalu di sini ada mekanisme rumah kaca. Jadi dari sinar matahari itu panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan juga memanasinya, lalu panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer, lalu panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer, lalu panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer, seperti yang sudah tadi teman-teman simulasikan gitu ya. Oke. Mungkin kesimpulannya efek rumah kaca itu menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer sehingga menyebabkan suhu permukaan bumi. Nah, percobaan yang kita lakukan tadi itu merupakan model sederhana dari efek rumah kaca. Jadi pada atmosfer bumi ini terdapat gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang merangkap panas. Lalu semakin banyak panas yang terperangkap, maka suhu bumi itu meningkat. Akibatnya terjadi pencairan es di kutub, naikkan permukaan air. Oke, baik. Karena belajar hari ini telah selesai, kalian juga sudah simulasi praktikum. Jadi ibu cukupkan saja pertemuan hari ini. Kalian tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan